Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sekarang akan menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Cindy Yolanda dengan NIM 2019 07 10 149. Yang pertama langsung saja ada sensasi. Sensasi adalah tahap pertama stimuli dengan mengenai indera kita. Sensasi juga terjadi ketika dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam organ-organ indera. Faktor yang mempengaruhi sensasi diantaranya adalah faktor internal yang lebih kepada alat indera kita sendiri dan faktor eksternal misalnya alat pendengaran. Yang kedua ada persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului dengan proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi diantaranya adalah objek yang dipersepsi, alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf, juga perhatian. Memori. Yang ketiga ada memori. Memori adalah proses penyimpanan informasi dari apa yang kita tangkap oleh panca indera. Hal-hal berupa gambaran dari penglihatan, penciuman, pendengaran, dan apa yang dirasakan akan dipersepsikan lalu disimpan dalam otak. Memori bersifat sementara maupun permanen. Ada 3 jenis memori, diantaranya satu memori sensoris, yang kedua memori jangka pendek, dan terakhir jangka panjang. Yang keempat, ada tipe kepribadian personality. Tipe kepribadian atau personality adalah segala bentuk perilaku, sifat, dan tingkah laku yang khas pada diri seseorang yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain serta menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga membentuk corak tingkah laku yang menjadi kesatuan fungsional yang khas pada setiap individu. Terdapat beberapa konsep yang berhubungan dengan kepribadian, diantaranya adalah karakter, temperamen, sifat-sifat, ciri, dan kebiasaan. Yang kelima ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggota dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi adalah konformitas atau perubahan perilaku, fatalisasi sosial atau peningkatan kualitas kerja, polarisasi atau kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok adalah 1. Ukuran kelompok, jaringan komunikasi, 3. Kohesi kelompok, yang keempat ada kepemimpinan. Yang keenam ada teori komunikator. Teori komunikator mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Teori ini berasal dari tradisi psikologi sosial yang memandang karakter atau sidat individu sebagai faktor yang penting dalam menentukan perilaku komunikasinya. Terdapat poin-poin dalam teori komunikator. Yang pertama, karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Yang kedua, proses pengelolaan informasi dan kerangka pikir seseorang. Yang ketiga, bagaimana setiap aspek individu membentuk proses interaksi individu dalam lingkungan sosialnya. Yang keempat, bagaimana identitas individu dibentuk dan dikonstruksikan oleh beragam faktor. Yang ketujuh ada monologika. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monologika, hanya satu orang yang berbicara kepada seorang orang lain atau kepada sekelompok orang. Bentuk utama monologika adalah pidato. Komunikasi dalam proses berpidato lebih bersifat satu arah, sebab hanya seseorang yang berbicara, sedangkan yang lainnya mendengarkan. Yang kedelapan atau terakhir, propaganda komunikasi adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau kelompok seseorang atau sekelompok orang.
Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk mempengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Propaganda kadang menyampaikan pesan yang benar, tetapi sering kali menyesatkan, di mana umumnya isi propaganda hanya menyampaikan fakta atau fakta pilihan yang dapat menghasilkan pengaruh tertentu. Propaganda memisahkan komunikator dari komunikannya. Dapat disimpulkan, komunikator dalam propaganda adalah seorang yang ahli dalam teknik penguasaan atau kontrol sosial. Sekian tentang penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.